Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari SMK Pariwisata Werdi Silakumara yang beralamat di Jalan Raya Silakaram, Singapadu Kaler, Sukawati, Gianyar, Bali, di mana lembaga ini telah didirikan oleh Yayasan dan Dewan Penyantun Werdi Silakumara Silakarang pada tahun 2007-2008 yang lalu. Hingga kini memiliki dua kompetensi keahlian dari bidang pariwisata, yaitu kompetensi keahlian pariwisata atau perhotelan dengan tata boga. Dari kedua program keahlian ini atau kompetensi keahlian ini kami dibantu oleh 106 orang guru yang terdiri dari wajib A, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian BK, kemudian juga dari program keahlian produktif. Nah, kemudian dari total guru yang mendampingi kami itu, kami mengelola siswa sebanyak 1.847 orang di tahun pelajaran 2001-2022 ini. Nah, kemudian selanjutnya dalam rangka proses bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan, kami mengacu kepada yang disebut dengan RKJMS. Jadi rencana kerja jangka menengah sekolah. Itu dasar daripada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Di mana di dalam proses pengelolaan ini kita mengacu kepada RKJMS ini tentu telah tertuang sebagaimana tuntunannya berupa visi, misi, moto, dan tujuan sekolah. Dari sinilah pusat kami untuk bergerak melakukan tugas-tugas yang ditugaskan oleh yayasan maupun Dewan Penyantun. Yang pertama, visinya adalah memantapkan proses pengelolaan SMKS Pariwisata Werdi Silakumara berlandaskan Tri Hita Karana menuju lulusan yang unggul, berdaya saing, kemudian berkarakter dan berbudaya. Inilah patokan kami untuk bekerja, di mana penekanannya adalah bagaimana Tri Hita Karana itu, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dalam prosesnya, bagaimana hubungan manusia dengan manusianya, tentu dengan lingkungan, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Inilah penekanan kami. Untuk mencapai visi ini yang kami sebut atau sebuah mimpi, maka kami lakukan langkah-langkah untuk pencapaian yang disebut dengan misi. Misinya ada 5. Yang pertama, mewujudkan akhlak mulia siswa melalui proses pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, dan berbudaya. Ini penekanan kami. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi siswa melalui peningkatan sarana prasarana, guru, kemudian proses pembelajaran yang kami tekankan pada PBL. Yang ketiga adalah meningkatkan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah meningkatkan proses pembelajaran dengan melibatkan seluruh publik dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan jejaring dalam proses pengelolaan ini, bekerja sama dengan IDUKA atau dunia industri, dunia kerja dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul, yang profesional. Nah, inilah upaya-upaya langkah-langkah kami dalam mencapai daripada visi itu sendiri. Kemudian kita sendiri memiliki moto. Moto sekolah adalah Satyam Siwam Sundaram. Yang kami maksudkan dengan Satyam Siwam Sundaram ini adalah penekanan pada seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah Satyam. Satyam kami inginkan semua komponen lembaga yayasan ini atau sekolah ini memiliki kecintaan, rasa kesetiaan, rasa fanatisme terhadap sekolahnya, sehingga betul-betul kita berjuang bersama-sama secara kolektif, kolegial, sehingga terbentuk kedamaian di situ. Yang kedua adalah kejujuran. Siwam, kejujuran, belum terlambat. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita ajak seluruh anak-anak
kemudian kita libatkan masyarakat. Sehingga kita yakini kalau ini sudah kita lakukan di mana saja, saya yakin akan ada perubahan-perubahan ke depan. Yang ketiga adalah ketulus ikhlasan yang kami sebut dengan Sundaram. Jadi Satyam Siwam Sundaram. Sundaram ini adalah ketulus ikhlasan. Baik anak-anak datang ke sekolah untuk belajar tulus, secara tulus, sehingga tidak ada beban keinginan kita. Walaupun sesungguhnya beban di keluarga, lingkungan ada, tetapi sekolah kita ingin mewujudkan itu. Kemudian guru-guru datang mengajar, mendidik, melatih dengan tulus ikhlas, tidak ada beban. Kita ajak kehidupan gitu sehingga terpola hubungannya manusia dengan manusianya, manusia dengan manusia dengan Tuhan. Itulah kita wujudkan. Nah kemudian lanjut baru kita ke tujuan. Tujuan akhir daripada kami penyelenggaraan proses ini adalah tiada lain bagaimana mewujudkan lulusan yang betul-betul profesional, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, berkarakter, berbudaya. Itu intinya kita ingin mewujudkan bagaimana lulusan memiliki profil pelajar Pancasila. Itu pendekatan kita. Nah kemudian selanjutnya tujuan ending akhirnya sekali adalah bagaimana lulusan dari SMK Pariwisata Werdi Silakumara ini adalah sebagai BMW. B yang pertama itu adalah bekerja sebagaimana amanah ketentuan bahwa SMK adalah pencetak tenaga kerja yang tingkat menengah yang profesional, sehingga kita harapkan dari lulusannya dapat langsung terserap di dunia kerja. Tidak saja bekerja, apabila anak-anak kita tidak berkenan untuk bekerja, tentu kita dorong dengan untuk melanjutkan. Jadi BM itu adalah melanjutkan, sehingga meningkatkan grade, kompetensi maupun kualifikasi pendidikannya. Kemudian bila juga tidak melakukan, baik itu tidak bekerja, tidak juga melanjutkan, atau sama-sama, kita tekankan juga lahirnya adalah generasi muda yang mampu berwirausaha, sehingga betul-betul dalam situasi apapun dan kondisi apapun mereka bisa hidup. Ternyata termasuk di masa pandemi ini, dengan pengetahuan, dengan keterampilan yang kita berikan, dengan attitude yang kita berikan, mereka bisa bersaing di situasi manapun. Nah kemudian untuk mewujudkan semua itu, kita oleh Yayasan Werdi Silakumara dan Dewan Pencantun ini didukung penuh terkait dengan tadi sudah gurunya bagaimana, kemudian sekarang sarana prasarananya. Sarana prasarana yang kita miliki di sini sampai saat ini sangat lumayan, luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena kami memiliki dua kompetensi kalian ini. Satu adalah perhotelan atau akomodasi perhotelan itu disiapkan sudah fasilitas mulai dari ruang belajar. Ruang belajar dengan luas lokasi di sini 83 lebih itu sudah cukup memadai untuk anak-anak belajar, beristirahat, bermain. Yang mana kita mulai dari fasilitas disediakan adalah ruang belajar. Ruang belajarnya sesuai dengan standar, ya. Kemudian sudah dilengkapi dengan baik LCD proyektor di dalamnya, baik AC, sehingga anak-anak betul-betul nyaman untuk belajar. Kemudian untuk ruang bermain, halaman kita luas, tempat-tempat main tersedia. Kemudian lapangan tempat bermain ada yang disebut lapangan hijau, outdoor, ada juga yang di indoor berupa got. Kita sudah disediakan tempat bermain sehingga anak-anak berleluasa untuk melaksanakan kegiatan. Nah kemudian di samping itu, sesuai dengan kompetensi kaliannya tentang perhotelan, akomodasi perhotelan, kita sudah disiapkan itu berupa hotel. Kita memiliki 2 hotel, di sini resort and spa. Ada 1 hotel untuk praktek anak-anak, kemudian ada juga yang disebut dengan hotel Greenland Hotel. Jadi ada 2 hotel untuk pelatihan anak-anak. Jadi kamarnya pun sampai saat sekarang itu sudah standarnya adalah standar kamar bintang 5. Jadi betul-betul sudah sesuai bagaimana di industri dengan yang kita berikan di sekolah, sangat-sangat sesuai. Kemudian selanjutnya, di samping dengan yang tadi kompetensi perhotelan, sekarang kompetensi daripada tata boga. Tata boga pun sudah disiapkan seperti restoran. Kita memiliki 3 restoran. Yang pertama restoran live ya di depan menjadi untuk layanan masyarakat. Kemudian 2 lagi adalah khusus untuk memberikan pelatihan praktek
praktek bagi anak-anak kita. Jadi mereka tidak terkait dengan alat, pembagian alat, kapan dia latihan, kapan dia belajar, itu sangat-sangat leluasa untuk melakukan daripada kegiatan itu. Nah, di samping itu mereka kita didukung oleh fasilitas-fasilitas yang lain. Seperti apa? Kita memiliki fasilitas bakery, pastry and bakery. Jadi alat-alat kita sangat-sangat banyak, sangat besar. Ini sudah cukup kita untuk memproduksi yang kapasitas besar pun sudah cukup di sekolah, sehingga anak-anak untuk belajar itu leluasa, nyaman, aman. Nah, kemudian di samping itu kita juga disediakan yang jurusan perhotelan, ada di situ ada laundry. Kita juga siapkan lab laundry. Kemudian perpustakaan pun kita sudah menggunakan aplikasi digital. Jadi anak-anak mudah untuk dari rumah bisa, tidak membutuhkan tempat yang luas, dan di sini pun fasilitasnya kita lengkapi dengan AC sehingga belajar anak-anak bila memasuki ruangan perpustakaan. Nah, kemudian selain itu disediakan ruang TS kita sediakan. Kemudian ruang TEPA kita sediakan untuk anak-anak berlatih. TEPA itu baik ada TEPA laundry-nya, baik ada TEPA kafeteria WSK. Ini disiapkan sepenuhnya oleh yayasan sehingga kita berproses di sini sangat aman dan nyaman. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, para penonton, kita di sekolah ini untuk mencapai hal tersebut, gurunya bagaimana, sarana prasarananya bagaimana, kemudian proses yang dilaksanakan tentu kita sudah lakukan. Yang saat ini di mana kita menuju yang disebut dengan menuju sekolah sebagai pusat unggulan atau sekolah PK. Walaupun dari pemerintah belum menunjuk kita, tetapi sesuai dengan perkembangan dan kondisi daripada SMK, kita sudah melaksanakan mulai dari penyelarasan. Ya, penyelarasan kita lakukan. Namun sebelum penyelarasan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain itu, kita juga lakukan bagaimana mengcombine dari proses pendidikan anak-anak dengan proses kegiatan-kegiatan non formalnya atau yang disebut kita ekstra. Kami dari sekolah ini untuk mendukung semua kompetensi kegiatan ini, kami dukung dengan adakan berbagai ekstra. Kalau tidak salah lebih kurang kita memiliki 22 ekstra. Yang pertama, kami adalah ingin melestarikan budaya Bali kita, budaya tradisional kita jangan sampai hilang. Ya, kita mencetak tenaga kerja yang profesional, tetapi jangan sampai budaya-budaya kita hilang. Oleh karena itu, kami juga mulai dengan satu bagian anak yang gemar. Untuk melestarikan ini kita siapkan ekstra berupa apa? Ada berupa tari, ya, ekstra tabuh yang bersifat tradisional kita siapkan. Kemudian ada ekstra moga kawin, moga kido, ya. Kemudian ada juga kita siapkan ekstra-ekstra yang bersifat uporenggel. Jadi bagaimana mempersiapkan upokara itu di sekolah juga kita siapkan sehingga mereka lengkap pengetahuan yang terkait dengan budaya karena kaitannya dengan juga pariwisata. Nah, kemudian selanjutnya kita juga siapkan ekstra yang bersifat mendukung dari kompetensi mereka di pariwisata atau di hospitality. Yang pertama apa? Bahasa wajib hukumnya. Kita siapkan. Labnya kita siapkan lab bahasa. Kita lab spa kita juga siapkan. Ada di sekolah. Nah, sehingga lab ekstra itu berupa apa? Ekstra bahasa Inggris, ekstra bahasa Jepang, terutama ekstra bahasa yang lain. Kita bantu anak-anak untuk memotivasi bakat dan minatnya. Kemudian untuk mendukung daripada kompetensi itu di lain itu adalah keterampilannya berupa apa? Kita juga ada ekstra plumbing, ya, ada beberapa juggling. Ini mendukung, ada fruit carving yang berkaitan dengan itu, ada juga yang bersifat spa. Ini masih berkaitan dengan kepariwisataan. Nah, kemudian untuk mempersiapkan jiwa nasionalis, kita juga siapkan ekstra. Seperti apa? Ada di situ adalah ekstra LKBB atau Paskibraka. Kita siapkan. Kita memiliki itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan di samping Paskibraka, kita KSPAN. Jadi ini adalah mendukung daripada bagaimana menciptakan anak-anak yang nasionalis. Kemudian SK Pramuka.
Ini ekstra-ekstra yang kita wujudkan untuk mendukung itu. Nah kemudian di samping itu kita juga memberikan keleluasaan peningkatan bakat dan minat anak-anak ada di bidang olahraga. Bidang olahraga juga mulai kegemar yang sepak bola, yang bola voli, ada yang kriket, ada yang atletik, ada karate. Kita siapkan semua itu sehingga anak-anak betul-betul datang ke sini di samping untuk mencetak tenaga-tenaga hospitality pariwisataan, mereka juga memiliki satu kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungannya. Inilah yang ingin kita wujudkan untuk mendukung itu. Maka selanjutnya langkah-langkah kami untuk mengembangkan SMK ini terus bisa bagaimana masyarakat bisa mempercayai kami untuk mendidik anak-anak didiknya, maka kami lakukan keselarasan dengan yang disebut dengan IDUKA. Yang mana yang pertama dari proses penyusunan kurikulum. Proses penyusunan kurikulum ini kita susun bersama dengan IDUKA, dengan industri atau dunia kerja. Itu maksudnya apa? Termasuk penguatan daripada soft skill dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi daripada aspek hard skill untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah ini kita susun bersama sehingga betul-betul gimana sih di dunia kerja dibutuhkan, apa yang kita lakukan, kita map, kita boleh dikatakan menikah lah. Kita kerjasama yang tidak cukup hanya MOU di atas kertas, tetapi kita coba desain untuk pelaksanaan pendekatan itu. Yang kedua adalah prosesnya daripada ini kita lakukan pembelajarannya bersifat project real atau PBR, project based learning. Jadi kita cari kebutuhan di hotel bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga map ya kita menemukan bahwa semakin anak-anak diberikan melakukan sendiri, melihat sendiri, maka kita meyakini bahwa hard skill dilengkapi oleh soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian selanjutnya tentang guru, kompetensi guru. Guru ini kita adopsi dari Dudika atau IDUKA. Itu maksudnya apa? Lambat laun kami tingkatkan jam mengajarnya, kami lebih banyak tarik untuk memberikan pendidikan pelatihan di sekolah sehingga betul-betul harapan kami match antara industri dengan produk kita yang kita ingin lahirkan di sekolah ini. Nah kemudian yang selanjutnya yang keempat itu adalah prakrin atau praktek kerja industri. Setiap anak wajib melakukan praktek kerja industri ini minimal 6 bulan. Kalau dia mau 1 tahun pun oke, kita berikan dengan catatan pembelajarannya kita match. Kita pun sedang mengarahkan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang disebut dengan kelas industri. Jadi kita lakukan proses pembelajarannya di industri, datang guru-guru kita juga kita kirim ke situ, kita lakukan kerjasama kedua belah pihak sehingga sama-sama menguntungkan terutama bagian anak kita ke depan. Nah di samping itu di setiap akhir lulusan, nah soal training ini masyarakat nggak usah khawatir kalau di sekolah di sini itu sudah terjadi. Kami memiliki tim untuk menangani khusus yang di bawah bimbingan manajer training. Itu anak-anak tinggal mendaftar saja sebelum waktunya training. Maunya di mana? Ya kebetulan kita kerjasama dengan 82 IDUKA. Itu soal training sampai saat ini belum, walaupun terjadi pandemi kemarin ya, tapi soal proses di dalam memang mungkin ada agak berbeda di industri. Tetapi prosesnya tidak pernah kami tersendat soal itu karena tim betul-betul bergerak dan guru-guru pun kita magangkan juga sehingga ya pengetahuannya terupgrade. Bagaimana karakter kebekerjaan ini yang kita penting wujudkan ke depan. Nah kemudian sertifikasi lulusan daripada siswa ini termasuk guru-guru kita upgrade. Kita selalu lakukan itu. Nah kebetulan kami dalam melakukan sertifikasi atau uji kom itu kita bekerja sama dengan beberapa sekolah, terutama kita dengan LSP P3. Kami lakukan dengan LSP P3 karena sudah langsung produknya itu adalah hasil daripada industri, jadi lebih meyakinkan. Walaupun yang lain sama mungkin, tetapi kita memang pasang di dengan LSP P3 gitu ya. Kemudian terkait dengan teknologi, mengingat sekarang adalah dewasa ini dan ke depan tuntutan daripada
negara ini, masyarakat ini adalah mau tidak lepas daripada digitalisasi. Maka guru-guru kita upgrade dengan industri tentang digitalisasinya, segala proses belajarnya itu semakin memudahkan, apalagi di masa ini kita berkembang harus kita mengacu kepada digitalisasi dan teknologi informasi. Maka termasuk di sekolah pun bagaimana yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan proses pembelajaran menggunakan digitalisasi, kita juga siapkan aplikasi yang kami sebut dengan LMS WSK. Itulah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran daring selama ini, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah riset terapan. Riset terapan yang maksudnya apa sih kebutuhan di industri itu? Apa sih kebutuhannya? Bagaimana sih mekanismenya? Maka kami lakukan riset terapan itu, kemudian kita bekerja sama dengan industri, kemudian kami lahirkan yang disebut dengan teaching factory. Walaupun sebenarnya teaching factory teman-teman yang lain sudah oleh pemerintah, kami mandiri lah lakukan. Berupa apa? Kita memiliki teaching factory ada 2. Teaching factory berupa kafeteria SMK. Jadi mengelola tentang apa? Kami menawarkan produk-produk pastry and bakery secara langsung di kafeteria WSK ini sebagai teaching factory kita. Ini kita sudah kerjasama dengan hotel, beberapa villa di lingkungan. Ya, walaupun saat ini terjadi sedikit stagnan karena situasi pandemi ini. Kalau sebelumnya kita produksi berupa kopi barista, melayani baik di lingkungan termasuk di masyarakat, kita langsung di kafenya tersedia. Kemudian kita juga produk roti di sekolah. Kita berbagai macam menu roti di sekolah karena fasilitas anak-anak belajar, bermain, langsung menghasilkan. Nah, inilah yang kita pajarkan, baik kita sebarkan beberapa yang kita sudah ajak kerjasama, terutama untuk kebutuhan masyarakat. Ini kita sudah produksi di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya kita memiliki laundry WSK yang kami sebut. Ini merupakan juga salah satu daripada TEPA kita. Ini kita rancang bahwa di sekitar kita ini banyak industri pariwisata, ada daripada sekarang berkembang jamuran di sini cukup berkembang pariwisatanya, sehingga kami bisa melayani hasil produk ini kepada pengguna-pengguna jasa di lingkungan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana komitmen serapan. Kami telah berupaya, kita bekerja sama dengan industri, ya. Jadi kalau memang beliau membutuhkan, yang kita ajak kerjasama ini, beliau juga sudah sanggup akan merekrut daripada anak-anak kita, tentu sesuai dengan kompetensi yang anak-anak kita miliki. Sehingga kita berjuang terus, bagaimana terus meningkatkan kompetensinya, bagaimana kita meningkatkan skillnya. Karena kita dalam hal ini saya tekankan adalah pertama attitude, terutama attitude kebekerjaannya, bagaimana di pariwisata. Kemudian yang kedua adalah knowledge, tidak bekerja tapi dia bisa melanjutkan, kita dorong. Yang ketiga adalah psikomotor atau life skill, keterampilan. Sehingga itulah harapan kami menjadi satu produk dari masukan, inputnya kami berproses, kemudian harapan kami menjadi output yang memang utuh, menjadi sebuah outcome yang dibutuhkan, kemudian berdampak kepada lingkungan di sekitarnya. Sehingga kami berharap Bapak Ibu sekalian, para penonton, kalau memang membutuhkan untuk melanjutkan, terutama adik-adik yang masih bersekolah di SMP, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ke SMK, secara prinsip kami SMK Pariwisata Werdi Silakumara Silakarang yang beralamat di Jalan Silakarang, Singapadu Kalian, Sukawati Gianyar Bali ini siap mendidik, melatih, membimbing anak-anak untuk menjadi tenaga-tenaga yang profesional yang kami sebut tadi dengan BMW. Nah, itulah cita-cita kami. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita bisa dalam hidup yang harmonis. Kemudian mari berdoa, mudah-mudahan COVID atau pandemi yang melanda negeri ini atau dunia ini segera hempas dari negeri kita bisa hidup seperti sedia kala. Doa kita bersama semoga, dan apabila ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, Om Santi 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 Om.